Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, masa pandemi memang belum berakhir sehingga pembelajaran kita masih berjauhan. Namun, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar dan mencari ilmu. Nah, tentunya bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS bersama Ibu Risa. Dan dalam pertemuan kali ini anak-anak kita akan membahas materi baru mengenai kegiatan ekonomi. Namun sebelum kita lanjutkan ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Ya, selesai. Jangan lupa kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kalau begitu langsung saja kita bahas materinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan kegiatan ekonomi secara global. Yang kedua, menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Anak-anak, ketika kalian di sekolah dasar, pasti kalian sudah mengenal istilah kegiatan ekonomi. Sekarang kita review lagi ya, apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan ekonomi ini dibagi ke dalam 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna suatu barang. Contohnya seperti seorang chef yang sedang membuat roti, kemudian ada seorang buruh pabrik yang sedang membuat rangka mesin, ataupun seorang petani yang sedang memproduksi padi. Nah, produksi juga memiliki tujuan, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan umat manusia, yang kedua memperoleh keuntungan, dan yang ketiga, mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. Dalam kegiatan produksi, ada 4 faktor yang mempengaruhi produksi, yaitu yang pertama, faktor produksi asli, diantaranya ada sumber daya alam atau SDA, dan yang kedua, ada tenaga kerja atau SDM. Adapun yang kedua adalah faktor produksi turunan, yaitu diantaranya ada kewirausahaan dan juga modal. Nah, 4 faktor ini akan menentukan keberhasilan dari kegiatan produksi. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor sumber daya alam. Faktor produksi yang disediakan oleh alam untuk mendukung proses produksi sebagai bahan mentah. Yang pertama ada tanah, yaitu sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Yang kedua hutan yang dapat menghasilkan bahan mentah seperti kayu. Kemudian yang ketiga ada barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang keempat yaitu air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Selanjutnya adalah faktor tenaga kerja atau SDM. Adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal seperti dokter, guru, atau konsultan. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, itu tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. Dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, ataupun kuli bangunan.
Selanjutnya kita bahas faktor modal. Nah, faktor modal ini adalah barang yang digunakan untuk membantu lancarnya proses produksi. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang. Contohnya ada gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya kita bahas faktor kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Nah, faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Oke anak-anak, setelah kita bahas kegiatan produksi, kita lanjutkan ke kegiatan ekonomi yang selanjutnya, yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya ada pedagang, tukang pos, minimarket, ekspedisi, pasar, dan lain-lain. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Dalam kegiatan distribusi memiliki tujuan, yaitu 1. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa menjadi terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama, ada distribusi langsung. Nah, distribusi langsung ini biasanya tanpa melalui perantara, sehingga penyebarannya langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya, pedagang sate itu biasanya langsung menjual ke konsumennya. Cara yang kedua adalah distribusi semi langsung. Nah, cara penyalurannya yaitu dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Dan cara yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Nah, sistem distribusi tidak langsung ini yaitu dari produsen ke konsumen biasanya melalui agen, bisa grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya perusahaan mie yang menjual mie instan ke minimarket seluruh Indonesia. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke kegiatan ekonomi selanjutnya, yaitu kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Jadi, kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur maupun sekaligus habis. Contohnya berbelanja, memakan nasi, memakai sepatu, dan lain-lain. Nah, anak-anak, dalam kegiatan konsumsi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan konsumsi seseorang. Yang pertama, ada perbedaan pendapatan. Yang kedua, ada harga. Yang ketiga, perkiraan harga barang pada masa yang akan datang. Yang keempat, ada perbedaan selera. Yang kelima, perbedaan usia. Yang keenam, ada perbedaan jenis kelamin. Yang ketujuh, perbedaan tingkat pendidikan. Dan yang terakhir, perbedaan lingkungan sosial, budaya, dan agama. Ya, materi tentang kegiatan ekonomi sudah selesai kita bahas. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk materi minggu depan, kita akan membahas materi mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Sebelum kita akhiri videonya, ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.